Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lasati Ramadhani, saya dari kelas 5D. Di sini saya akan meresensikan buku dari novel Laut Bercerita karya Laila S. Chudori. Tugas saya di sini untuk meresensikan isi dari buku tersebut untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah sejarah film, pers, dan sastra di Indonesia. Laut Bercerita adalah buku dari penulis Laila S. Chudori. Cetakan pertamanya itu terbit pada tahun 2017, lalu cetakan keduanya itu terbit pada tahun 2022. Yang diterbitkan oleh Gramedia dengan tebal buku 379 halaman. Sebelum saya masuk ke dalam isi buku, saya akan menjelaskan secara singkat biografi sang penulis dari buku Laut Bercerita. Beliau tinggal dan lahir di Jakarta 12 Desember tahun 1962 dan sampai sekarang. Pendidikan yang beliau tempuh itu pertama dari Lester B. Pearson College of the Pacific Unit World College 1982 sampai 1984. Lalu lanjut ke Political Science and Comparative Development Studies Trent University Peterborough, Ontario di Kanada dari tahun 1984 sampai 1988. Profesi beliau sampai sekarang itu adalah penulis, wartawan, dan Laut Bercerita itu masuk ke dalam buku yang sangat-sangat populer dan menerima banyaknya penghargaan karena sangat-sangat populer dan lakunya buku ini di Gramedia atau di toko-toko buku yang sering kita temui. Isi dari novel tersebut itu mengisahkan atau mengingatkan kita kepada kisah-kisah aktivis lama pada Orde Baru yang pada tahun 1985 pada saat itu mengalami banyaknya rintangan ketika mereka sangat-sangat menyampaikan argumentasi mereka, menyampaikan argumen mereka kepada pemerintahan pada saat itu. Seperti hilangnya 13 aktivis yang hilang pada saat itu hingga saat ini yang tidak ditemukan keadaannya dan di mana mereka sampai sekarang tuh belum ditemukan. Dari buku ini kita bisa melihat bahwa kejadian-kejadian saat itu bisa sangat kita rasakan ketika kita membaca buku tersebut, karena pada dasarnya penulisnya sendiri itu melakukan wawancara kepada korban-korban atau orang-orang yang sudah pernah mengalami hal tersebut dan diwawancarai kembali oleh penulisnya, lalu diselidiki lagi, dipahami lagi oleh penulisnya. Setelah itu dia juga mengenali tokoh-tokoh yang dia tulis dari dalam buku ini, mengenali sifatnya, perilakunya, semuanya dipahami oleh penulisnya tersebut. Dan pada saat Laut memfotokopi salinan novel Pramudiana Tower di fotokopi terlarang, pada saat itu juga dia bertemu dengan salah satu temannya yang bernama Kinan. Kinan adalah mahasiswa FISIP. Di situ Kinan mengikuti organisasi yang bernama Wiratra dan Wirasena. Ketika Laut sudah masuk organisasi Wiratra dan Wirasena, di situ Laut makin suka membaca buku dan diskusi kembali bersama teman-teman organisasinya. Organisasi tersebut tidak hanya memiliki kegiatan membaca buku, tetapi juga membuat konsep-konsepan untuk menentang doktrin pemerintahan di negara ini yang dipimpin oleh satu presiden yang sudah 30 tahun menjabat lebih pada saat itu. Laut tidak hanya berdiskusi organisasi kepada teman-temannya, namun Laut juga sangat suka menulis. Jadi Laut itu suka menuangkan gagasannya ke dalam bentuk tulisan, lalu tulisannya itu dikirim ke media cetak harian. Nah, selain Laut melakukan menulis dan sibuk di organisasi, Laut juga sering bekerja part-time seperti menjadi translator Inggris ke Indonesia. Di novel ini diceritakan bahwa Laut dan teman-temannya itu seringkali mengikuti aksi-aksi atau melaksanakan beberapa aksi dan gerakan untuk membela rakyat yang haknya diambil oleh pemerintah pada saat itu. Dan aksi tersebut itu dinamai dengan aksi tanam jagung Belanggungan. Nah, sebelum mereka melakukan aksi, jauh sebelum itu mereka sering, kan aku bilang tadi, membuat konsepan atau diskusi bersama. Diskusi itu disebut dengan Guangju. Dari situlah awal mula mereka itu membuat skema-skema, konsep-konsepan untuk mengikuti beberapa aksi yang selalu mereka ikuti. Dari situlah mungkin banyaknya Laut dan teman-temannya sering sekali diculik
oleh oknum-oknum atau intel-intel yang sering bertanya siapa sih dalang dari mereka semua ini, kenapa mereka bisa tertarik ini ke pemerintahan, karena pemerintahan merasa selalu ada mereka di setiap aksi-aksi, apalagi mereka sangat-sangat aktif dalam bidang tersebut. Maka dari itu intel-intel selalu saja memergoki mereka, bahkan mendatangi kampus mereka, mendatangi markas mereka. Maka dari itu Laut dan teman-temannya sampai saat ini hilang karena diculik oleh aksi terakhir, yaitu ketika Laut dan teman-temannya seharusnya setelah aksi itu balik ke Jogja, tapi malah mereka itu diculik di terminal bus hingga sampai saat ini tidak balik. Dari buku tersebut dijelaskan bahwa ketika Laut dan teman-temannya diculik atau hilang, mereka itu diperlakukan selayaknya bukan manusia, ditendang, dipukul, diinjak, bahkan disetrum, atau seringkali dimandikan dengan air dingin. Keluarga mereka juga sangat ikut khawatir, bahkan adiknya juga sampai mendirikan organisasi untuk mencari orang-orang yang hilang. Namun sampai sekarang juga tidak ketemu, entah dia dibawa ke tempat seperti apa, atau berakhirnya meninggal dan dibuang begitu saja, atau sewaktu-waktu ketika mereka sudah bisa menjawab pertanyaan yang hanya untuk menjawab satu pertanyaan, yaitu pertanyaan siapa dalang di belakang ini, siapa pendiri organisasi seperti ini, karena organisasi tersebut sangat-sangat berpengaruh kepada pemerintahan. Banyaknya aktivis-aktivis yang sangat berpengaruh untuk menyatakan orde baru pada saat itu. Maka dari itu ketika mereka tidak menjawab sama sekali, bahkan bisa saja mereka langsung dibunuh atau langsung dibuang begitu saja. Tapi kalau jika mereka beruntung, bisa saja mereka dibawa pulang ke rumah yang mereka sangat rindukan pada saat itu. Adanya Laut yang bernama Asmara itu sudah sangat selalu mencari kakaknya tersebut. Laut bahkan mendirikan organisasi untuk mencari orang-orang yang hilang. Namun hasilnya hingga saat ini tidak ditemukan. Karena dari itu, ceritanya tidak hanya mengangkat dari kisah Laut dan teman-temannya ketika mereka selalu menggagaskan apa yang mereka pikirkan dan memperjuangkan hak-hak orang yang diambil oleh pemerintah, tapi di sini juga menceritakan bahwa bagaimana kehidupan keluarganya Laut, keluarga teman-temannya Laut, terus orang-orang yang tinggali oleh mereka semua itu gimana setelah mereka hilang, gambarannya seperti apa. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari novel Laut Bercerita. Saya mulai dari kelebihan. Jadi kalau dari yang saya baca keseluruhan, saya pahami, saya merasa banyaknya saya mendapatkan ilmu dan sejarah dari novel tersebut. Banyaknya pesan-pesan moral, terus dari penulisnya juga kan mengambil beberapa kejadian-kejadian nyata yang pada saat itu juga dihadapi dan terjadi, dan beliau juga mengambil beberapa wawancara dari korban-korban tersebut. Jadi itu membuat ketika saya membaca, saya merasa saya ada di sana, saya merasa saya ada di tahun itu, saya merasakan apa yang Laut dan teman-temannya rasakan. Jadi banyaknya pesan moral, banyaknya nasihat di dalam sana, banyaknya pelajaran-pelajaran yang dapat saya ambil. Dan novel ini pun tidak hanya berfokus kepada satu poin, tapi banyaknya sudut pandang, banyaknya poin yang bisa saya dapatkan, seperti poin dari giatnya semangat belajar dan menegakkan keadilan dari teman-teman Laut, terus suportivitas dari keluarganya Laut terhadap apa yang Laut lakukan selagi itu baik untuk Laut sendiri dan Laut suka dan sangat bermanfaat dampaknya untuk negara dan yang lain-lainnya, itu juga sangat disupport oleh keluarganya Laut. Mungkin karena kelebihan itu juga yang membuat buku ini sangat laris di kalangan para pembaca dan mendapat banyaknya penghargaan untuk buku tersebut. Karena untuk saya pribadi juga buku ini sangat bagus dan akan saya rekomendasikan kepada teman-teman saya ketika mereka bertanya buku apa yang bagus selain buku Pramudia dan Tatower. Baik, sekarang saya akan menjelaskan beberapa kelemahan-kelemahan dari buku novel Laut Bercerita. Karena mungkin banyaknya alur di sini, terus banyaknya konflik, mungkin memang tidak akan sebagus keunggulannya ya, karena dari keunggulannya pun sudah bagus sekali, sudah banyak sekali. Saya tuh cuma ngerasa kayak saya kurang paham dengan alur-alur tersebut. Saya kadang karena ini juga menggunakan bahasa yang sangat baku, kadang bahasanya ada aja yang saya tidak mengerti. Karena alur di sini juga alur campuran kan, yang kita tahu tuh di sini banyak
sekali mengangkat banyak kejadian, banyaknya peristiwa. Jadi itu yang membuat saya bingung karena alurnya juga maju mundur. Jadi kadang bisa maju ke masa depan atau kadang bisa flashback lagi ke masa orde baru. Jadi paling kesitu aja, jadi kayak bingung, kayak gagal fokus juga membacanya karena penggunaan bahasa yang terlalu baku dan sulitnya kurang dipahami. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke tahapan terakhir, yaitu tahapan kesimpulan. Dari kesimpulan saya sendiri bahwa karena masa ini juga masuk ke orde baru itu pada tahun 90-an, yang pada saat itu seharusnya kita memiliki hak bersuara yang bebas. Tapi pada saat itu kita selayaknya kayak dibungkam, yang seharusnya kita bisa bersikap seperti laut dan teman-temannya yang tidak hanya berani, yang tidak hanya mau dibungkam, tapi dia juga mau berbicara dan langsung mau berkontribusi untuk masyarakat, karena dia juga menyampaikan aspirasi masyarakat yang hak suaranya itu dibungkam oleh pemerintahan atau hak-haknya itu diambil oleh pemerintah. Dari situ juga kita bisa melihat bahwa kerja tim dari semangat juangnya teman-teman laut, keluarganya laut yang sangat-sangat suportif, itu bisa menjadi faktor utama laut bisa menjadi sebenarnya sekarang. Bahkan bisa menyampaikan banyaknya aspirasi atau gagasan yang dipikirkan untuk pemerintahan pada saat itu. Saya berharap dengan kita membaca novel tersebut dan memahami isi dari novel tersebut, itu bisa memberikan kita keberanian untuk makin berani untuk berbicara kepada pemerintahan, dan bisa membuat kita semakin yakin untuk selalu berkontribusi dalam aksi-aksi. Dan saya berharap ketika kita sudah bisa memahami isi dari buku Laut Bercerita ini, kita semakin punya semangat dan percaya diri untuk selalu berani berkontribusi pada hal-hal seperti itu. Selayaknya Laut dan teman-temannya yang selalu bekerja sama untuk menegakkan keadilan dan mengaspirasikan hak-hak kita yang sudah diambil oleh pemerintah. Sekian dari saya, Satria Madani. Semoga resensi yang saya berikan itu bermanfaat untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Terima kasih.